Hai guys, jumpa lagi sama gue. Seperti yang udah gue janjikan, gue akan membagikan sedikit dari apa yang gue renungin. Kemarin gue baru dengerin sebuah khotbah yang dibawain sama Max Lucado. Dia tuh khotbah tentang fear. Judulnya Fearless Series 1. Kalau memang lo mau dengerin seluruh khotbahnya, it's okay, it's really good, simple banget. Dia tuh membuka dengan bertanya, gimana lo besok tes, udah siap belum? Kapan nih mau merit? Gimana nih kerjaan lo buat tahun depan, lancar atau enggak? Gimana nih perusahaan lo kira-kira tahun depan akan perform baik atau enggak? Tapi dia ngebahas ada satu pertanyaan yang Yesus tanyakan waktu Yesus lagi bersama dengan muridnya. Ternyata mereka itu lagi ada di tengah-tengah badai. Dia sih nunjukin ayatnya di Matius 8 kalau nggak salah. Cuman gue tuh ngebuka perikop yang lain yang nulis di Lukas pasal yang keempat. Itu tuh kayak keren banget gitu. Soalnya dua cerita ini tuh sama-sama menanya gitu. Yesus tuh nanya ketika ada badai datang di atas perahu. Murid-muridnya tuh bilang kayak, Yesus kok lu tidur sih gitu? Apakah lu nggak peduli kalau kita mati? Intinya dia nanya kayak gitulah. Dan tiba-tiba Yesus tuh bilang kayak gini, lu takut banget sih? Why are you so afraid? Kata gitu nanya. Dan di dalam kehidupan kita tuh selalu ada dari waktu ke waktu tuh selalu bisa menanyakan hal ini kepada diri kita sendiri. Kenapa sih lu begitu takut gitu loh? Si Max Lucado itu tuh mengambil beberapa poin. Salah satunya adalah dia bilang ketika kita ada di dalam badai, di dalam masalah, kita tuh jadi takut. Dan takut itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah loh. Takut itu seperti emosi yang lainnya, seperti marah. Misalnya, marah itu kan gak selalu berarti lu tuh dosa kalau lu marah. Orang Alkitab bilang kalau misalnya lu marah jangan sampai berbuat dosa. Berarti kan marah sendiri itu bukan dosa. Begitu juga dengan ketakutan atau kekhawatiran. Sebenarnya kekhawatiran itu juga gak salah sih. Tapi bagaimana cara kita menanggulangi kekhawatiran itulah yang kadang-kadang membuat kita jadi salah. Dari cerita ini tuh si Max Lucado ambil kesimpulan bahwa ketika kita takut, kita tuh kadang-kadang suka jadi amnesia gitu. Kita jadi lupa bahwa Tuhan itu ada di dalam perahu bersama kita. Padahal ya, kalau lu baca dari awalnya, yang nyuruh murid-muridnya untuk masuk ke dalam perahu itu Tuhan Yesus sendiri loh. Dan murid-muridnya menuruti apa yang Yesus minta. Mereka naik ke perahu untuk berlayar ke seberang. Ternyata di tengah-tengah perjalanan ada badai gitu. Dan si Max Lucado itu tuh mengambil kayak dia tuh menganalisa kata-kata yang dipakai di dalam kitab Matius. Pokoknya kata-kata itu tuh cuma dipakai 3 kali sama Matius. Kisah itu waktu badai datang, waktu di tengah-tengah danau, waktu Yesus mati, dan waktu Yesus bangkit kalau nggak salah. Dan dengan demikian tuh Matius kayak mau nunjukin bahwa memang si orang-orang ini tuh, si muridnya dan Tuhan Yesus tuh lagi ada di goncangan yang luar biasa gitu. Dan lucunya Yesus kan ada di dalam perahu sama mereka kan. Tapi mereka kayak malah bertanya, malah kayak, Yesus, apa lu gak peduli sama kehidupan kita? Kita udah mau mati, tahu gak sih gitu. Yang gue tadi mulai ngerenungin gitu, ternyata permasalahan di kehidupan kita tuh seringkali membawa kita mempertanyakan kemampuan Tuhan atau kebisaan Tuhan. Atau kita mempertanyakan sebenarnya Tuhan peduli gak sih? Kayak murid-muridnya ini nanya. Karena pada saat itu Alkitab menulis bahwa Yesus itu sedang tertidur pulas di tengah-tengah badai. Dan murid-muridnya mikir kayak, lu kok ada tapi lu gak nolongin sih? It seems that you don't even care at all. Dan itulah pertanyaan yang suka kita tanyain gitu. Tuhan, sebenarnya kalau kita lagi bergumul, lu tuh peduli gak sih? Lu tuh gak tahu ya kalau gue tuh kayak udah hampir setengah mati gitu loh ada di pergumulan ini. Dan lucunya kita tuh suka lupa gitu. Seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, waktu dia sama Tuhan Yesus, pasti dong banyak mujizat yang terjadi. Air berubah jadi anggur, 5 roti jadi berapa ribu roti lah. Banyak hal pokoknya mujizat yang mereka tuh pernah lihat. Tapi saat mereka mulai takut, saat mereka mulai panik, saat mereka mulai khawatir, mereka tuh punya kayak amnesia. Dan mereka bukannya menyatakan bahwa Tuhan bisa, mereka malah mempertanyakan, men, lu tuh peduli gak sih kalau kita mati? Ketika gue ngedenger khotbah ini kayak gue tuh tertampar gitu ya. Gue tuh kadang-kadang jadi malah mempertanyakan keberadaan Tuhan, kebisaan Tuhan. Permasalahan waktu kita menanggapinya dengan kekhawatiran dan ketakutan bukan membawa kita pada pernyataan bahwa Tuhan itu besar, tetapi malah membawa kita pada pertanyaan, apakah Tuhan itu besar? Hari ini setelah gue dengar khotbah itu ya, gue kayak mikir,
iya ya, selama ini harusnya kalau ketika gue takut, ketika gue khawatir, gue tuh nggak boleh kayak menanggapi kekhawatiran itu tuh dengan mempertanyakan kuasa Tuhan. Kenapa sih gue nggak kayak Yesus gitu, kayak men, lu kenapa harus takut sih? I'm here with you guys, come on. Gue tuh ada di sini dengan lu gitu. Dan Yesus malah dengan santainya dia keluar dan dia bilang kayak tenang gitu. Dan memang badai itu tenang. Kemudian Yesus nanya ke murid-muridnya, hey, kamu orang yang kurang beriman, kenapa kamu takut? Hari ini gue kayak mikir, sering sih di kehidupan gue, mungkin takut itu menjadi salah satu hal yang benar-benar menguasai kehidupan gue lah. Dan gue ambil keputusan bahwa Tuhan Yesus tuh selalu bilang jangan takut. 21 dari 125 perintah Yesus kalau gak salah itu adalah tentang jangan takut. Padahal cuman 8 yang bilang kita harus saling mengasihi. 8 banding 21, it's quite a lot, kayak lebih dari 2 kali. Ternyata Tuhan tuh tahu bahwa di kehidupan kita tuh sering takut. Jadi buat perenungan hari ini, kalau lu udah ngedengerin sharing gue, mungkin lu bisa melihat kehidupan lu dan mulai bertanya, hey guys, why are you so afraid? See you next week. Buat sekarang semuanya di bawah santai aja. Bye-bye.